pencerahan gitu ya, pencerahan bahwa bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berlebihan ya, tapi ya itulah Rasulullah kayak tawazun gitu, jadi pertengahan, tidak berlebihan, tidak ifrat gitu ya, tidak juga tafrid gitu. Nah, baik, kita lanjutkan untuk sesi tafsir. Seperti yang kita ketahui kemarin kita belum selesai ya menafsirkan dari Quran Surah An-Nisa ayat 34. Baik, akan saya lanjutkan tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 34. Kemarin itu sampai bahwa ketika misalnya ya, idza shallatil mar'ah, apabila perempuan ya udah mengerjakan sholat khamsaha, 5 waktu, wa shamat syahroha, dan sudah saum syahroha, selama sebulan ya di bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, dan seorang perempuan sudah memelihara kehormatannya, farjinya, wa ata'at zaujaha, dan perempuan sudah menaati suaminya, qila laha, maka dikatakan kepada perempuan itu, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu surga mana saja yang kalian sukai. Nah, itu salah satu nasihat dari Rasulullah kepada kita semua sebagai perempuan. Nah, dilanjut pada wallati takhafuna nusyuzahunna. Nah, dan wanita-wanita gitu ya, wallati, dan perempuan-perempuan takhafuna yang kalian khawatir, nusuzahunna, mereka berlaku nusuz. Jadi perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan, kata Allah ya, bersikap membangkang. Jadi nusuz itu kalau di bahasa kita kan lah biar gampang itu membangkang gitu ya. Karena kan arti nusuz itu tinggi diri gitu. Jadi wanita yang nusuz itu wanita yang sombong terhadap suaminya, nggak mau melakukan perintah suaminya, berpaling, benci. Nah, kata Allah di sini, jika timbul nah ya tanda-tanda nusyuz pada diri seorang istri, maka tadi disuruhnya fa'idhuhunna ya, dikasih nasihat, ditakut-takuti dengan siksa Allah, misalkan bila durhaka terhadap dia misalkan, karena sesungguhnya Allah mewajibkan kepada perempuan itu untuk taat kepada suaminya, dan Allah mengharamkan untuk berbuat durhaka terhadap suaminya. Jadi kayak suami itu bisa menjadi sebab surgamu, dan suami itu bisa menjadi sebab nerakamu. Jadi karena kan tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa suami itu mempunyai keutamaan dalam memikul tanggung jawab ya, bahwa Rasulullah bersabda, lau kuntu cenanya, lau kuntu amiron ahadan, seandainya aku diberikan wewenang untuk amiron ahadan, memerintah seseorang, ayas judali ahadin, seandainya Rasulullah dibolehkan ya memerintah seseorang, ayas judali ahadin, untuk bersujud pada orang lain, la amartul mar'ah, kata Rasul, pasti aku perintahkan perempuan antas juda, untuk sujud li zaujiha, kepada suaminya, min idhami haqqihi 'alaiha, karena hak suami yang besar terhadap dirinya. Jadi kemudian dikuatkan juga dalam hadis yang lain, iza, apabila da'ar rajul, seorang suami mengajak imro'atahu, istrinya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, fa'abat alaih, tapi si istri menolak gitu ya, diajak ke itu ya untuk berhubungan suami istri, fa'abat alaih, tapi istri menolak, la'anat hal malaikah, maka para malaikat melaknat, hatta tusbiha, sampai pagi gitu ya, ketika malam diajak oleh suaminya kemudian menolak,
la'anat hal malaika hatta tusbiha, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari gitu ya. Bahkan di sini banyak tentang hadis itu ya. Idza batatil mar'ah, apabila seorang perempuan tidur hajiroh ya, dalam keadaan terpisah dari tempat tidurnya dengan suaminya ya, hajiroh firosh zaujiha, misalkan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, la'anat hal malaikah, maka para malaikat akan melaknatnya hatta tusbiha, sampai pagi hari. Demikianlah tafsir dari wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Nah, kemudian ini tahapan dalam Islam ya. Yang pertama itu fa'idhuhunna, maka nasihatilah perempuan kalau nusuz. Nah, kemudian nggak mental, misalkan tadi nasihatin teh nggak mental wae, misalkan angger bedegong misalnya. Wahjuruhunna fil maudaji', maka dalam ayat selanjutnya adalah wahjuruhunna, maka pisahkan dia gitu ya, mereka perempuan yang nusuz itu fil maudaji', dari tempat tidur. Nah, kemudian di sini ada yang berpendapat ya, kayak Ibnu Abbas, apa maksudnya misalkan wahjuruhunna di sana maksudnya adalah menurut Ibnu Abbas, suami tidak boleh menyetubuhi perempuan gitu ya, atau istri, atau tidak boleh menjimanya. Tidak boleh juga tidur bersama. Kemudian jika terpaksa, misalkan ya, ini kata Ibnu Abbas, jika pun terpaksa misalkan dalam kondisi seperti itu, tadi kan dinasihati nggak bisa, kemudian harus al-hijru. Al-hijru itu eh jika terpaksa tidur bareng gitu ya, maka suami harus patonggong-tonggong, kalau kata Sunda mah ya, memalingkan punggung gitu. Jadi harus patonggong-tonggong. Nah, seperti itu. Nah, kemudian riwayat yang lain juga ada yang menyebutkan bahwa maksud wahjuruhunna itu suami jangan ngobrol, jangan berbicara gitu, nggak boleh ngobrol. Kemudian pokoknya didiamkan welah si istri teh dengan al-hijr itu. Jadi dan hendaknya suami itu menasehati, pokoknya menasehati si istri itu sampai kembali taat. Nah, tetapi kalau istri membangkang tadi ya, jadi tahapan dalam Islam itu kalau membangkang maka suami berpisah tempat tidur atau pisah ranjang, jangan ngobrol. Kemudian selanjutnya ya, misalkan di sini disampaikan apa al-hajru di sana. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa al-hajru di sana itu di sini ada hadisnya ya. Fa in khiftum nusyuzahunna fahjuruhunna fil mawdaji. Qala Hammad yakni an-nikah. Jadi intinya udah pada sepakat lah semuanya bahwa yang dimaksud al-hijru di sana itu bahwa menurut Hammad adalah yakni, yaitu an-nikah, yaitu menyetubuhinya, jadi tidak boleh menjimanya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari sahabat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu imro'ati ahadina, cenanya bahwa wahai Rasulullah, apa hak seorang istri di antara kami atas suaminya? Qala, Rasulullah menjawab, antu ta'imaha idza ta'imta, hendaklah suami itu, ini kewajiban ya, memberi makan istri. Antu ta'imaha, hendaklah engkau memberi makan, idza ta'imta, apabila engkau makan, watak suha, dan engkau memberi pakaian, idza tasaita, apabila engkau menggunakan pakaian, wala tadribil wajha, jangan pernah memukul wajah pada istri, wala tuqabbih, jangan pernah memburuk-burukan istri, wala tahjur illa fil bait, jangan pernah mengasingkan ya, kecuali ketika di rumah tadi yang pisah ranjang tadi. Nah, kemudian wadribuhunna. Nah, selanjutnya adalah di sini pakai apa itu Ibu, jadi terlempar. Apa? Recording in progress. Jaringan mungkin ya. Iya, maaf terlempar, Bun. Untung nggak sakit ya, Bun. Iya, sedikit lagi ya, ditanggung nggak apa-apa. Iya, mangga. Iya, maaf.
Nah ini kemudian wadribuhunna cenanai tadi kan dinasehati nggak mental, pisah ranjang nggak mental. Nah ini untuk kita ya untuk pengetahuan untuk perempuan barangkali ada saudara atau siapa yang bermasalah. Kemudian wadribuhunna cenah maka pukulah cenah ya. Apabila nasihat udah nggak mental, kemudian pisah ranjang sudah tidak mental, maka boleh memukul. Nah, tetapi pukulan yang tidak melukai. Nah, di sini Rasulullah ada papagah gitu ya ketika haji wada. Wattaqullah, cenah ya bertakwalah kepada Allah fin nisa dalam urusan perempuan. Fa innahunna karena perempuan itu indakum di sisi kalian awanun penolong cenah. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahun. Nah, jadi bagi kalian gitu ya, tidak boleh misalkan di sini ada hak dari mereka tidak boleh mempersilahkan seseorang yang kalian tidak sukai, misalkan untuk menginjak hamparan kalian, maksudnya untuk masuk ke rumah. Fa in fa'alna, misalkan jika mereka berbuat seperti itu, padribuhunna, maka pukullah. Dorban goiro mubarroh, tapi ingat ya, dorban pukulan goiro mubarroh yang tidak melukai gitu. Jadi pukulan yang ya tidak itu yang sedikit aja. Walahunna dan bagi perempuan rizquhunna memiliki hak untuk diberikan nafkah, wakiswatuhunna diberikan pakaian bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Jadi dalam ayat ini tahap ketiga itu wadribuhunna itu pukulan yang tidak ada lukanya gitu, pukulan yang tidak membekas. Jadi menurut ulama fikih seperti itu bahwa pukulan yang tidak sampai memberikan bekas sedikit pun gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini lata doribu cenah ya. Ada hadis lata doribu ima Allah. Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan kata Allah. Faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Umar pada Rasulullah. Du'iratin nisa ala azwajihina. Cenah banyak istri yang membangkang terhadap suaminya. Farakhoso fi darbihinna. Kemudian, jadi kan asalnya Rasulullah melarang untuk memukul, tapi kata Umar, banyak yang membangkang cenah istri-istri teh. Maka di sini di hadisnya ada farakhoso fi darbihinna, maka boleh gitu ya diberikan rukhsah untuk memukul perempuan gitu ya. Tapi tadi dorban ghairu mubarrah. Fa atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun kafir. Di rumah Rasulullah teh seueur gitu ya, orang-orang banyak mengadukan yashkuna azwajahunna, mengadukan tentang suaminya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, laqad atafa bi ali Muhammad. Sungguh banyak berkumpul ya di keluarga Nabi Muhammad nisaun kafir, banyak perempuan yashkuna azwajahunna, mereka mengadukan tentang suaminya. Laisa ulaika bi khiyarikum, kata Rasulullah menyebutkan orang yang suka ngadu ya tentang suaminya, maka yang demikian itu bukanlah orang yang baik di antara kalian. Jadi dicapnya perempuan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ya masih banyak sebetulnya, terakhir aja ya, udah terlalu panjang, disingkat langsung. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Nah, jika mereka taat kepadamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, kayak cari-cari misalkan supaya bisa seperti bisa cerai, misalnya dicari-cari kesalahan perempuan, nggak boleh seperti itu, jangan menyusahkan. Jadi suami gitu ya, tadi sebatas apa yang dihalalkan Allah, dari mulai tadi yang pertama itu dinasehati, kemudian pisah ranjang, kemudian dipukul yang goyer mubarroh, tidak ada tapaknya gitu, hanya itu saja. Jadi tidak boleh menyusahkan, tidak boleh mengasingkan, tidak boleh memukul yang seperti sekarang terjadi. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi, maha besar. Jadi ini ancaman untuk kaum laki-laki jika beraniaya ya terhadap istri-istrinya tanpa
tanpa sebab, dolim terhadap istrinya tanpa sebab, maka ingatlah, kata Allah, Allah itu maha ali, Allah itu maha tinggi, kabir, Allah itu maha besar, akan menolong para istri yang terdolimi. Dialah Allah yang akan membalas terhadap suami yang dolim terhadap istrinya. Aku lu qauli hadza, mohon maaf ya apabila kepanjangan karena ini ayatnya memang panjang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. Bunda Fenty atas tafsir pada hari ini. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma Allahumma bihamdika la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Amin. Allahu fiik, semoga besok bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Amin. Ya rabbal alamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, izin di. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Recording Recording stop. Ustadz, Ustazah. Bunda Yeni.